Kearifan lokal atau local wisdom, seperti yang sama-sama sudah kita pahami, berarti berbagai produk atau ilmu kebudayaan dalam masyarakat lokal yang dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Kearifan lokal biasanya diajarkan secara turun-temurun agar keberadaannya tidak punah. Nah, kearifan lokal ini memiliki dua bentuk, yaitu yang berwujud dan yang tidak berwujud. Untuk kearifan lokal yang berwujud ini contohnya adalah kearifan lokal dan arsitektur atau bisa juga kearifan lokal dan ketahanan pangan, di mana dapat kita lihat bagaimana kearifan lokal atau kebijaksanaan masyarakat lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan yang sudah diajarkan oleh nenek moyang terdahulu. Nah, selanjutnya untuk kearifan lokal tidak berwujud, contohnya dapat kita lihat pada nilai, norma, pesan, moral yang diajarkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Namun, tidak semua produk kebudayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kearifan lokal. Hanya yang memenuhi syarat sajalah yang dapat dikatakan sebagai kearifan lokal atau local wisdom. Lalu, apa saja sih ciri-ciri atau syarat kearifan lokal itu? Pertama, kearifan lokal tersebut mampu bertahan di era modernitas dan globalisasi. Kedua, kearifan lokal tidak tergerus oleh zaman. Ketiga, kearifan lokal menjadi pengendali perubahan zaman dalam masyarakat lokal atau komunitas tertentu. Setelah dibahas sedikit mendalam, tentu kita bertanya-tanya, apa sih fungsi kearifan lokal itu sendiri? Kearifan lokal sebagai konservasi sumber daya alam. Kearifan lokal sebagai pengembangan sumber daya manusia. Kearifan lokal juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan kepercayaan bagi masyarakat setempat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Dea Ananda Putri, dengan NIM 200580113 dari kelas Sosiologi B akan membahas lebih mendalam mengenai kearifan lokal dan ketahanan pangan guna memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah kearifan lokal yang diampu oleh Bapak Emizal Amri, MPD MSI, dan Ibu Lia Amelia Esos MSI. Sebelumnya, akan lebih baik jika teman-teman terlebih dahulu mengenal sedikit daerah yang menjadi sorotan utama dalam tugas ini. Daerah dataran tinggi Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Tigo Balai. Tigo Balai merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Secara geografis, ketinggian Tigo Balai terletak pada 800 meter di atas permukaan laut. Dan secara topografis terletak di atas bukit barisan yang mempunyai lurah dan bukit, dan sedikit dataran rendah. Karena terletak di atas bukit barisan yang memiliki banyak lurah dan bukit, menjadikan Nagari Tigo Balai cocok ditanami tanaman tebu. Maka dari itu, sesuai dengan topik yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu kearifan lokal dan ketahanan pangan, dengan dukungan kondisi geografis Nagari Tigo Balai menjadikan tanaman tebu tadi tumbuh dengan subur. Nah, untuk mengolahnya, masyarakat Tigo Balai mengolah tebu menjadi gula saka atau gula tebu dengan menggunakan kearifan lokal Mangilang dengan menggunakan tenaga kerbau. Sebenarnya apa sih kearifan lokal dan ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan hidup yang berlangsung sampai saat sekarang ini. Ketahanan pangan menjadi tolak ukur bagaimana masyarakat lokal mengelola sumber daya yang ada di alamnya. Maka dari itu, mengingat Tigo Balai memiliki daerah luas dan tanaman tebu tumbuh subur di sini, masyarakat lokal memanfaatkan hal itu dengan cara mengolah tebu menjadi gula saka. Hal ini dilakukan agar tanaman tebu yang sudah cukup usia untuk dipanen tidak hanya sekedar dinikmati airnya saja. Jika yang diambil manfaat airnya saja, tentu akan banyak yang terbuang sia-sia. Dengan itu, ada kearifan lokal masyarakat setempat untuk mengolah tebu tersebut dengan mengilang. Proses mengilang ini dimulai dari pengambilan tebu sebagai bahan pokok di dalam para atau ladang. Tebu yang sudah cukup usianya untuk diolah akan dipanen dan dibawa ke tungku pengilangan. Dalam mengilang tebu ini masih ada tradisi gotong royong yang masih dipertahankan oleh masyarakat sekitar. Hari mengilang tebu biasanya adalah sebelum hari pasar, yaitu sebelum hari Senin dan Jumat.
Ketika itu, masyarakat yang sudah sepakat bekerja sama akan mulai membagi tugas. Ada yang mengambil tebu dan ada yang mengolah dan mengawasi proses penghilangan tebu. Selanjutnya, kita akan melihat proses awal mengilang. Dimulai dengan penyiapan kerbau yang akan mengelilingi mesin penggiling tebu sebagai tenaga penggerak. Mata kerbau akan ditutup dan kerbau akan diikatkan ke alat atau kayu pemutar. Setelah itu, satu persatu tebu dimasukkan ke dalam kilangan bulat untuk memeras airnya. Hal ini dilakukan berulang agar air yang ada di dalam setiap batang tebu terperas keluar. Setelah itu, air tebu disaring dan dimasukkan ke dalam wajan besar untuk nantinya akan dimasak selama lebih kurang 3 jam. Pada proses ini, kepala keluarga yang memiliki bahan pokok tebu akan mengajak anak dan istrinya untuk ikut bekerja sama. Sembari satu orang mengontrol kerbau, maka sebagian lainnya akan menyiapkan api untuk memasak air tebu tadi. Pengajaran semacam ini dilakukan agar kearifan lokal mengilang tebu ini tidak punah dan tidak tergerus oleh zaman. Pak Darmadi yang merupakan narasumber utama dalam tugas ini mengatakan bahwasanya ia sudah menekuni hal ini sejak tahun 1995. Sebelumnya, kearifan lokal mengilang tebu ini diajarkan oleh orang tua Pak Darmadi kepadanya. Seperti pengakuannya, orang tua Pak Darmadi sudah menjalani mengilang tebu ini sejak tahun 1955. Karena tidak ingin kearifan lokal ini punah di generasi Pak Darmadi saja, maka dari itu ia menurunkan pendidikan lokal ini kepada anak-anaknya. Tentu saja hal semacam ini juga dilakukan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, setelah air tebu cukup untuk 3 wajan atau kuali besar, maka air tebu akan dimasak hingga mendidih. Setelah itu, air tebu yang sudah mengental tadi akan dicetak dengan menggunakan cetakan tradisional yang terbuat dari bambu. Pencetakan ini harus dilakukan dengan cepat agar air tebu yang sudah mengental tadi tidak mengeras. Pak Darmadi mengatakan bahwa satu batang tebu itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Dimulai dari air tebu yang diolah menjadi saka, kemudian ampasnya dapat digunakan menjadi bahan bakar kembali, dan pucuk tebu tersebut dapat menjadi makan ternak. Sisa uap tebu yang terlihat seperti limbah pun dapat diolah menjadi pewarna. Selanjutnya, abu sisa pembakaran dapat dijadikan pupuk bagi tanaman tebu yang masih kecil. Menurut saya di sini, kearifan lokal dan ketahanan pangan mengilang tabu ini dapat menjaga ekosistem alam dapat tumbuh asri selalu. Dan hal semacam ini patut dipertahankan dan diajarkan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya, agar cara ini dapat juga diterapkan oleh anak cucu nantinya. Nah, setelah gula tebu dicetak tersebut, maka ditunggu sedikit dingin dan kemudian dikemas ke dalam plastik kiloan untuk kemudian dipasarkan.
Kearifan lokal dan ketahanan pangan menghilang tabu ini menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Gula tebu yang sudah jadi tentu akan lebih bertahan lama daripada hanya sekedar tebu yang masih murni.